Besties, kembali lagi bersama wanita. Sekali lagi, setiap usaha yang dibuat atau dilegalitaskan atau yang dilegalkan itu ada aturan mainnya. Ingat, setiap usaha yang sudah dilegalitaskan ada aturan mainnya. Ingat ya, ada pajak yang harus dibayarkan, ada ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan dari si usaha tersebut. Ini contoh aja, saya pernah memimpin suatu atau saya pernah memiliki usaha misalnya jual beli, ekspor impor misalnya. Itu pajaknya berbeda. Terus yang kedua, saya punya perusahaan PMA, perusahaan asing, bekerja sama dengan orang asing, masuk dalam kategori perusahaan investasi asing karena saya mendatangkan artis-artis luar. Pajaknya juga berbeda, Besti. Itu berbeda lagi. Jadi memang ada ketentuan syarat berlaku yang setiap pengusaha harus patuhi dan mau nggak mau ikuti. Sekarang kita masuk dalam pengaturan. Nah, pengaturan ini diberlakukan dan ditentukan sesuai dengan legalitas yang akan dilakukan dan jenis usaha yang akan dilegalkan. Oke, kalau misalnya jenis usahanya sudah ada jenisnya sebelumnya, itu akan jauh lebih mudah untuk melegalkan suatu usaha tersebut karena sudah ada contohnya. Lalu jikalau jenis usaha tersebut tidak ada contohnya dan belum pernah ada jenis usaha serupa, maka harus dibuatlah peraturan tertentu yang baru yang mengacu pada usaha jenis tersebut, yang mana nantinya jenis usaha tersebut menjadi acuan kelanjutan dari usaha yang lain. Oke, contohnya apa, Ci? Contohnya adalah seru ya, kayak lagi belajar ya. Ini biar besti-besti belajar. Contoh usaha yang dulu belum ada terus akhirnya ada. Contohnya misalnya peraturan tentang transportasi. Ingat gak dulu tuh ada yang namanya Gojek pertama kali. Itu belum ada aturannya, belum ada aturan mainnya, belum ada harus seperti apa, pajaknya bagaimana, karena melibatkan orang banyak yang bekerja pada perusahaan tersebut, which is very good. Tapi at other hand, orang-orang yang sudah memiliki pajak, contoh misalnya Bluebird deh, dia ngerasa, ih gila keberatan dong. Makanya kan ada demo lah tuh ya, fight between Bluebird and then Gojek. But at the end, setelah dibuatkan peraturan yang jelas, si Bluebird juga malah bisa bekerja sama dengan Gojek. Dan muncullah juga usaha-usaha sejenis yang serupa seperti Gojek, seperti Grab, Uber dan sebagainya. Nah, itu adalah peraturan yang belum ada yang akhirnya dibuat. Sampai sini ngerti ya? Kalau peraturan suatu usaha sudah jelas, pemberitahuan atau kewajiban yang harus dilakukan oleh usaha tersebut juga jelas. Kau harus bayar pajak ini dengan aturan begini-begini, karena jelas semua aturannya. Nah, sekarang dibalik nih. Gimana kalau usaha tersebut belum dikasih aturan yang jelas, belum dilegalin, tapi harus membayar kewajiban? Make sense kan? Ngerti kan maksud aku? Nggak masuk akal nggak menurut Besti? Belum dikasih kejelasan, nggak ada aturan yang jelas, belum ada pemberitahuan pengaturan yang jelas, belum dilegalkan, tapi harus membayar hak sesuatu, harus membayar kewajiban, harus bayar pajak lah istilahnya. Tapi pajaknya belum diterapkan. Pajak apa nih? Ngerti nggak? Make sense kan? Maksud saya itu loh yang akan kita bahas. You get it? So, kita ngomongin tentang pajak lagi. Oke, bagaimana mungkin ada pajak diberikan kalau ketentuannya nggak ada? Ngerti kan maksud saya? Nah, kalau misalnya ketentuannya sudah ada, berlaku, sudah legal, diberikan kewenangan untuk membayar kewajiban dia membayar pajak, itu menurut saya logik banget dan memang itu harus dilakukan. Dan siapapun, perusahaan sebesar apapun itu nggak akan pernah bisa mengelak dari yang namanya pajak. Karena kalau kau mengelak pasti kau dapat surat cinta dari kantor Direktorat Pajak.
pajak. Dan saya pun pernah mengalami mendapatkan surat cinta. Dan you no need to worry, dapat surat cinta begitu bukan berarti kalian hindari. No, nggak usah takut. Pertama kali saya dapat surat cinta saya panik. Gitu. Tapi ternyata nggak seseram itu juga, Besti. Kita harus penuhi. Yang penting semuanya jelas, karena biasanya mereka akan mengirimkan surat cinta kalau nggak ada kejelasan. Ini contoh, perusahaan saya dulu ada di Gedung Mayapada misalnya. Terus saya pindah ke Gedung Indofood. Tentu saja alamat perusahaannya berbeda. Nah, saya itu dapat surat cinta karena diberitahukan saya harus punya NPWP baru sesuai dengan alamat tinggal kantor terbaru, begitu loh. Nah, itu akhirnya disuratin. Tapi it's okay, you no need to worry, karena memang itu udah jadi aturan. Karena harus ada ketentuan. Jadi pajak daerah sini ya masuknya ke sini, pajak daerah sini ya masuknya ke sini. Kalau domisilinya di sini ya larinya ke sini nanti lapornya. Kalau domisilinya di sini ya lapornya domisilinya ke sini. Jadi sesuai dengan domisili. Dan itu saya rasa sah-sah saja dan benar-benar transparan, and then it's clear enough aturan mainnya, dan saya suka sekali. Tetapi, nah ini tetapinya nih, tetapi. Ini contoh ya, kita masih masuk dalam pengajuan regulasi untuk masalah robot trading misalnya. Robot trading ini belum ada regulasi yang ditetapkan, berarti belum legal, itu yang pertama. Kalau pengaturannya belum jelas, bagaimana dengan pajak yang harus diterapkan dan dipenuhi oleh si pengguna robot trading itu sendiri dan si pebisnis robot trading itu sendiri, ya toh? Karena di mana-mana setahu saya pajak kalau yang namanya berhubungan dengan dunia bisnis itu kan ada pajaknya kepisah ya. Ini contoh aja bisnisnya misalnya saham dari perusahaan bank tertentu atau perusahaan tertentu yang menjual sahamnya per lot persekian. Itu kan ada pajaknya, pajak untuk si pengusahanya dan juga milik perusahaan saham pasti akan dikenakan pajak. Bukan pemiliknya ya, tapi perusahaan saham tersebut pasti akan dikenakan pajak. Tetapi pemilik saham tersebut, nah pemilik saham itu kan banyak, kan sahamnya dijual per lot, ya toh? Ngerti kan maksudku? Ada kan yang jual saham, dia dikenain pajak nggak Ci? Dikenakan pajak. Nah sekarang bagaimana pengaturan pajaknya? Ini contoh ya, supaya tidak merugikan negara toh. Kita mesti belajar. Perusahaan yang mengelola saham tersebut mempunyai dua pajak. Satu adalah pajak perusahaan dan juga pajak pemilik saham, para saham tersebut. Nah, para pemilik saham ini banyak sekali yang punya. Lalu siapa yang akan membayarkan pajaknya? Pertama ada aturannya. Berapa persen yang diberikan untuk si perusahaan sahamnya? Misalnya perusahaannya adalah Bank A misalnya. Berapa persen untuk Bank A-nya? Lalu pemilik sahamnya ini macam-macam, beda-beda orangnya. Nah dia juga kan harus membayar pajak ya. Jadi si pemilik sahamnya juga harus membayar pajak. Nah kepada siapakah si pemilik saham ini membayar pajak? Bisa dia mengajukan sendiri, tetapi kebanyakan setahu saya adalah si perusahaan saham ini yang akan memberikan ini loh pajak bagi yang pemilik saham, ini pajak perusahaan. Jadi dia akan mengajukan bersamaan. Nah untuk kita selaku pemilik saham, you don't need to worry, kamu tinggal minta bukti potong pajak. Nanti dari bukti potong pajak itu kau tinggal ajukan, kau masukkan ke pajak pribadi. Nah pajak pribadi ini loh, saya punya aset ini, saya juga punya simpanan saham di sini. Ini pajaknya ya dari saham yang saya punya. Aset pribadi saya adalah mobil, rumah, apa bla bla bla. Ini juga nih pajaknya tak bayarkan ya. Ini loh, ini buktinya. Nah gitu, sesimpel itu sebenarnya, begitu. Jadi win-win solution kan, win-win solution dong. Sebenarnya saya juga bingung, sakit kepala memang Besti, pening kali kepalaku kalau memikirkan ini. Tetapi yang namanya dibilang merugikan negara itu kan pasti ada makna-makna yang luar biasa. Merugikan negara tuh biasanya arahnya mengarah kepada perpajakan. Jadi saya juga nggak clear. We not have a clear enough to know what does it mean. Jadi harus jelas juga
Maksudnya apa nih? Merugikan itu seperti apa? Nah, biasanya arahnya merugikan itu adalah masuk ke ranah perpajakan. Tapi di sini kita sama-sama belum tahu, dan untuk kita-kita yang saya anggap semuanya ini kita orang awam dah ya, belum memahami apa sih sebenarnya yang akan diberlakukan untuk kita-kita ini selaku trader. Karena setahu saya trader memang punya pajak sendiri kalau sudah ada aturan yang berlaku. Itu menurut saya. Itu juga yang saya tahu. Menurut Besti gimana?